الله أكبر. الله أكبر. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia barokah yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, serta nikmat kesempatan, sehingga sampai hari ini, detik ini, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menghirup udara segar, menikmati kehidupan di ujung tahun 1445 Hijriah. Insya Allah tinggal beberapa hari lagi kita akan sambut tahun baru Islam 1446 Hijriah. Sekaligus kita sambut ulang tahun kota Cirebon yang ke-597. Kita bangga sebagai orang Cirebon memiliki kota yang hari kelahirannya ditentukan oleh kalender Islam. Ini juga merupakan nasihat bagi kita ketika kita akan menentukan momen-momen, baik itu kegiatan, peristiwa, penentuan tanggal lahir, kita mestinya mengikuti yang dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu Cirebon yang menentukan kelahiran Cirebon ini bertepatan dengan 1 Muharram. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita yang hadir di masjid ini. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah diminta pendapatnya oleh para sahabat untuk menentukan kalender Islam. Apakah dimulai dari kelahiran Nabi atau dimulai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah, atau ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau kapan? Umar bin Khattab radhiyallahu an kemudian mengemukakan pendapatnya, kita mulai kalender Islam ini sejak peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, dengan alasan bahwa saat itulah mulai jelas perbedaan antara yang hak dengan yang batil, dan di situ juga mulai jelas mana mukminun, mana munafikun. Kalau musyrikun sudah jelas. Disitulah mulai tonggak sejarah kemanusiaan, dimulai dari hijrahnya Rasulullah beserta para sahabat dari Mekah menuju Madinah. Maka Umar bin Khattab menetapkan tahun kalender Islam ini sejak hijrah. Ada pertanyaan lagi, penghitungan bulannya diawali dari bulan apa? Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an mengemukakan pendapatnya, sebaiknya kita mulai dari bulan Muharram sebagai awal tahun, dimulai bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah, saat umat Islam selesai menunaikan ibadah haji, melaksanakan ibadah yang merupakan simbol ibadah yang sangat sempurna. Di situ ada jihad harta, jihad jiwa, jihad tenaga, jihad waktu, jihad pikiran, kumpul semua di dalam ibadah haji. Maka Umar bin Khattab menetapkan bulan pertama itu adalah Muharram. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita harus mencoba, berusaha, tekad bulat di tahun baru 1446 Hijriah agar lebih baik dari tahun ini. Kita terus berusaha. Sekiranya kita belum baik, berusaha menjadi orang baik. Sekiranya kita sudah menjadi orang baik, ditingkatkan lagi kebaikannya. Sejatinya kitalah yang lebih mengetahui kondisi kita, status kita. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang baik, belum baik,
atau sudah sangat baik? Kita bisa bercermin lihat diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Balil insanu 'ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adzirah. Allah menjelaskan kepada kita bahwa kelak kita ini akan menjadi saksi pada diri kita sendiri atas apa yang telah kita perbuat. Kita ini akan menjadi saksi bagi diri kita sendiri atas apa yang telah kita perbuat selama di dunia. Maka kalau kita tanya pada hati nurani, sejatinya kita tahu posisi kita. Apakah dalam level belum baik, baik, atau sudah sangat baik? Kalau kita mengukur penilaiannya dengan hati nurani, kita bisa tahu di level mana kita berada. Allah mengatakan bahwa manusia itu akan menjadi saksi terhadap dirinya sendiri ketika Allah perlihatkan segala amal perbuatan. Meskipun kelak nanti manusia itu akan membantah keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan selama hidup di dunia ini, tapi bantahan itu tidak berguna sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwa kelak apa yang ada pada tubuh kita ini akan menjadi saksi bagi kita. Apakah saksi yang meringankan bagi kita, atau akan menjadi saksi yang memberatkan kita di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat bagaimana peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatahum wa aydiyahum wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Allah mengingatkan kepada kita, wahai manusia, ingatlah nanti akan ada saatnya, akan ada waktunya bahwa lidah, tangan, kaki kita akan menjadi saksi atas perbuatan mereka, atas perbuatan yang pernah kita lakukan. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Keburukan kita serapih apapun disembunyikan pasti akan terungkap. Dan kita lihat di media massa, kita dipertontonkan oleh kasus-kasus yang selama ini tersembunyi. Kemudian Allah bongkar, Allah bukakan. Mestinya kita malu sebagai masyarakat Indonesia ini, yang memiliki tokoh-tokoh, yang memiliki pejabat-pejabat negara yang terbelit kasus korupsi, asusila, dan lain sebagainya. Mestinya pejabat itu memberikan contoh bagi masyarakat, bagi rakyatnya. Tapi yang ada justru dengan segala wewenang yang mereka miliki, seolah-olah mereka bebas berbuat apapun. Mereka menyangka keburukannya itu akan tertutup selamanya.
Kita juga sangat ngeri melihat media massa ketika sekarang zaman PPDB. Yang nampak ketika saya membaca, mencari berita PPDB yang muncul judul-judulnya itu adalah sangat mengerikan. Kasus pemalsuan kartu keluarga, kasus pemalsuan tempat tinggal, belum penyuapan. Padahal ini adalah awal dari pembentukan calon-calon pejabat di masa Indonesia emas nanti. Kelak pelajar-pelajar ini 30 tahun yang akan datang ini menjadi pejabat. Tapi kalau dari awal melalui pendidikannya seperti ini, Anies Baswedan pernah mengatakan bahwa pendidikan itu pertama harus mengutamakan adab, karakter. Utamakan adab, utamakan karakter. Karena ini yang bisa diandalkan kelak mereka bila memimpin negara, memimpin masyarakat, akan menjadi teladan bagi masyarakatnya. Yang kedua, memiliki kompetensi, minimal 4 kompetensi. Yang pertama, critical thinking, berpikir kritis, mempelajari apa yang terlihat, apa yang ada di hadapannya itu, bagaimana supaya lebih baik. Kemudian kompetensi yang kedua, kreatif. Muncul ide-ide, gagasan-gagasan pembaharuan sehingga bisa lebih baik, bisa meningkat taraf kehidupannya. Yang ketiga, komunikatif, bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman, dengan saudara, dengan atasan, dengan bawahan. Dan yang keempat adalah kolaboratif, bisa kerjasama, bisa bergaul, bisa bergotong royong meskipun berbeda adat, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda kulit, bahkan berbeda agama. Ini 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh generasi masa depan. Berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi untuk menyampaikan ide-ide gagasannya itu, dan berkolaboratif agar ide-idenya itu bisa dilaksanakan. Dan yang ketiga, kata Anies Baswedan, adalah literasi, baik literasi numerasi, literasi keuangan, literasi kehidupan. Ini mestinya yang ditanamkan pada generasi sekarang ini, khususnya anak-anak sekolah. Ngeri ketika melihat headline kasus PPDB di mana-mana. Bagaimana harapan kita terhadap generasi ini? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimanapun kondisi kita sekarang ini, tetap kita harus memiliki big dream, mimpi besar. Buat mimpi-mimpi besar, kebaikan-kebaikan. Tetap optimis dan tetap kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar mimpi-mimpi besar kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tahun 1446 Hijriah Allah berkahi negeri ini, khususnya negeri Cirebon. Warganya dikuatkan, ditingkatkan adab dan karakternya
sehingga bisa memfilter mana yang benar, mana yang salah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna 'alal qaumil munafiqin. Allahumma ansurna 'alal qaumiz zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha akbar.